Okey, sebelum itu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Saya dengar cerita daripada konsert Rosa, kamu pulang kembali ke Indonesia untuk menjalani satu lagi konsert di Jakarta dan kemudian kamu datang kembali untuk mempromosikan lagi Cakrakan A Decade. Ya, Ini sebenarnya adalah di antara usaha kamu. Ya. Jadi mungkin Cakra sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami semua. Kenapa sebenarnya ada Cakrakan A Decade konsert live di Kuala Lumpur 2023? Sebenarnya awalnya agak sedikit lucu ya, karena waktu itu saya lagi mau ke Kuala Lumpur juga, ada satu undangan untuk nyanyi juga. Terus waktu itu saya ketemu sama Kak Asli yang dia merupakan promotor konser ini. Betul. Jadi Ada sikit untuk Asli. jadi beliau tiba-tiba memperi saya, dia menceritakan lagi bikin film di Indonesia. Kayak obrolan biasa aja, kamu mau nggak konser? Kalau saya ditawarin kayak gitu ya, ayo, gitu kan, ayo. Soalnya setelah kemarin saya ngelihatnya kemarin memang sebelum COVID udah ada beberapa offer untuk dunia konser, but I think I'm not ready for that karena memang a concert itu bukan show biasa, karena orang spend money lebih banyak, jadi kita harus mempersiapkannya dengan yang maksimal juga gitu kan. Cuman setelah COVID nih itu memang unpredictable. Jadi ketika kemarin ketemu Kak Azlin ditawarin konser, saya pikir dalam jangka waktu yang ya lumayan lah kan di industri. Saya udah lebih dari 10 tahun. Saya ambil kesempatan itu dan insya Allah di decade ini saya ingin memberikan peminat-peminat saya di sini ataupun yang hadir nanti di konser saya yang terbaik yang saya bisa. Baik, dan dikatakan bahwa kamu akan menyanyikan lebih kurang dalam 22 lagu, Yes. termasuklah lagu hit kamu. Jadi mungkin ada kejutan di mana kamu akan mempersiapkan daripada sisi arrangementnya, Ya, atau betul. mungkin ada single terbaru yang akan dikeluarkan yang Nanti akan ada single terbaru. Arrangement semua lagi kita dalam proses karena lagi saya ingin hasil yang terbaik, karena saya berpikir konser itu kayak patokan seorang penyanyi. Jadi ketika seorang penyanyi bisa memberikan konser yang menarik dan istilahnya kalau bahasa coolnya unforgettable, jadi sebisa mungkin saya ya mencoba untuk sampai ke tahap semaksimal mungkin yang saya bisa. Baik. Datuk Ramli MS juga turut akan tiba untuk kamu. Betul. Kenapa memilih Datuk Ramli MS? Karena beliau suara bebas. Jadi saya senangnya kemarin kita udah meeting, terus dia sangat open sekali karena memang arrangement kan dari saya. Terus ada beberapa pemain juga dari sini, jadi kita ada kolaborasi. Baik, dan di antara guest artis yang akan join ataupun menyertai konsert Cakrahan pada Januari 2023 nanti, antaranya kita akan ada Alin Govinda, Ya, kita betul. juga akan ada Arina Abdul dan juga kita ada Kai Bahar. Yes. Jadi mungkin boleh kongsikan kenapa 3 orang ini dipilih untuk jadi guest artis untuk konsert kamu? Sebenarnya kalau bisa lebih guest artisnya, saya udah bisa lebih gitu. Karena di Malaysia tuh banyak penyanyi bagus suaranya. Jadi sekali lagi saya ingin adanya suatu apa ya? Kan kita kan selalu juga. Terus saya kenal Kai Bahar, dia juga sempat di Indonesia dulu. Arina Abdul juga saya ikutin, suaranya memang luar biasa. Jadi saya tuh orangnya ingin mencoba membuka diri untuk berkolaborasi dengan orang-orang baru. Maksudnya bukan dalam arti baru-baru, tapi yang belum pernah saya dueti, gitu kan. Kebetulan kayak Bahar juga suaranya bagus, Abdul bagus, Ade Govinda juga nyiptain lagu buat saya, gitu kan. Jadi benar-benar ya ini ajang dimana saya ingin jadiin momentum momentum dimana saya bisa menunjukkan kalau kolaborasi itu dan dengan siapapun akan berjalan lancar kalau dilakukan dengan kooperatif.
Baik. InsyaAllah, mana tahu kita akan saksikan single terbaru di antara Cakrahan dan juga Aina Abdul, sama seperti Cakrahan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, insyaAllah. Tetapi apa-apa pun kita akan buka peluang kepada rakan-rakan media kita, media cetak dan juga media elektronik untuk bertanyakan soalan kepada Cakrahan. Silakan. Anda kata, saya tahu, mesti nak tumpuan one by one, tapi mungkin ada sebarang soalan ingin diajukan kepada Cakrahan. Ada? Diorang nak bantuan lah. Diorang memang nak bantuan. Dia nak suruh kamu menyanyi juga. Boleh pasang musik ke untuk dengarkan kamu menyanyi? Apa? Boleh menyanyi? Boleh lah. Boleh? Boleh, karena saya suka menyanyi. Bukan. Sebab sekarang ni kan baru pukul 11 pagi. Kadang-kadang kan macam, tak saya. Kalau ini sudah masanya vokal cord saya udah warm up. All good. Daripada semalam? Semalam warm up juga. Kalau jam 7 itu masih tak bisa. Kalau sekarang udah oke. Confirm. Ada boleh ke? Lagu apa? Acapella. Acapella lagu apa? Yes. Coba. Saya nak. Saya yang request ke? Silakan lagu apa? Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Oke. Mau tiga. Yang pertama kekasih bayangan. Kita boleh dengan Kekasih Bayangan. Habis itu mungkin ada pertanyaan ya, habisnya nih ya. Oke. Saya bagi peluang untuk kamu. Silakan. Mau berdiri kan dulu? Berdiri. Okey. Ready ya? Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Lanjutin. Kau jadikan aku, ngalamin kayaknya. Jangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Okey, harus terpisah mungkin? Harus terpisah. Itu saya ingat, harus terpisah. Kalau teman-teman media ingat waktu itu saya rambutnya masih gini. Masih kurus. Oke. Sekarang kurus lagi kan? Alhamdulillah. Oke. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Nah, ada lagi request? Amboi. Kita buat seolah-olah macam kita. ada satu lagi tadi 3, tak apa. Satu lagi apa? Nah, Harus terpisah. harus yang tadi malam saya nyanyiin. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selama tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Nah, Tepuklah sikit orang cakap. sekarang mau tanya, ada pertanyaan tak gitu? Kau Cakrahan suaranya dari dulu serak gitu. Ada tak? Mungkin ada resepi ataupun tips-tips. Macam mana sebenarnya simpan suaranya? Kadang-kadang macam untuk konsert, kita sedia maklum bahawa konsert anda perlukan training, perlukan latihan. Kadang-kadang serak, kadang-kadang sakit, kadang-kadang mungkin ada penyakit dan sebagainya. Jadi mungkin tips. Pastinya kalau semuanya itu bisa dilatih. Karena saya berasal, saya dulu nyanyi di kayak kafe-kafe gitu ketika di college. Jadi, tapi pasti adrenalinnya akan beda. Audiensnya cuma aduh. Nah, kalau udah nyanyi ngobrol jadi susah.
Sekiranya tenaga saya sedikit bisa lah insya Allah. Karena dulu pas saya nyanyi di kafe itu semalam at least 30-35 songs every night. Itu adalah di antara latihan ya? Ada. Masya Allah. 30-35 lagu satu malam. Karena kalau penontonnya nggak mau pulang bisa sampai subuh. Oh, sampai subuh. Subuh. Iya, lepas tu subuh sambung lagi maghrib. Dia tak jadi satu konsert dek, dia jadi dua konsert. Jadi mungkin kita boleh tanyakan kepada Cakrahan siapa? Kejap saya bagi mic. Biar nak dengar lah. Saya pun nak dengar suara yang nak tanya tu. Okey, silakan. Hai Cakra, Halo. dari Uti Submission. Untuk konsert kali ini mungkin apa selain you kata lagu dalam 30-35 ya, so apa kelainan dalam konsert kali ini, dan yang kedua saya nak tanya tentang sikit sebab 2019 kan dulu kamu pernah maklumkan tentang kamu ada depresi, ada momen-momen yang agak tragis dalam kamu. Jadi gimana sekarang ni kamu overcome ataupun kamu maintainkan yang kesedaran kamu okey dan tidak berlaku lagi masalah-masalah? Sebetulnya memang di saat COVID itu banyak hal yang terjadi. Memang itu my lowest point kayaknya kemarin pas COVID, karena memang I lost my dad, I lost my best friend. Jadi banyak kejadian yang benar-benar tidak diduga. Tapi cara saya untuk overcome itu semua memang satu saja, balik ke keluarga bareng sama ibu saya, terus spend as much as I can with my family. Itu sangat membantu. Balik lagi baru ke musik lagi. Jadi alhamdulillah sekarang bisa mulai fokus lagi di musik. Yes. Baik, jadi mungkin kita ada sedikit kebetulan ya sebenarnya untuk konsert Cakrahan yang bakal berlangsung pada Januari 2023. Lagu yang akan dinyanyikan adalah 20 hingga 22 lagu. Okey. Kalau 30-35 itu dulu. Ketika muda. Ketika muda. Ketika muda. Sekarang sedikit uzur. Okey. Jadi silakan soalan yang seterusnya. Nah, ya. Kamu pernah berduet dengan Datuk Siti Nurhaliza. Betul. Tapi kenapa untuk konsert ni kamu tidak memanggil Datuk Siti Nurhaliza untuk berduet? Kebetulan ketika kita mencoba, kan saya juga duet sama Hairul Zaini, cuman date-nya tak dapat. Date-nya tak dapat. Jadi kebetulan ya konser tetap harus berjalan, tapi insya Allah saya undang sudah. Beliau mungkin kalau acaranya selesai mungkin menyempatkan. Hairul juga seperti itu. Jadi tapi memang first offer ke teman-teman duet saya pasti. Tapi maksudnya lagu Seluruh Cinta tu akan tetap dinyanyikan. Akan tetap dinyanyikan, yes. Okay. Sorry, berbalik tadi kepada soalan yang pertama tadi, bagaimana kamu, adakah kamu ketika itu kamu hampir mahu meninggalkan dunia nyanyian disebabkan kalau dibilang meninggalkan mungkin enggak, cuman kayak lagi nggak mau di luar, karena memang waktu itu saya juga pas nemenin ayah saya di rumah sakit pas beliau meninggal itu saya akan mau nyanyi, tapi ketika saya mau berangkat untuk bernyanyi beliau drop. Jadi saya balik ke rumah sakit, saya cancel my show, beliau meninggal. Jadi itu at that moment saya pikir spend as much as time as you can with my family. My family is the best thing that I can do. Karena memang sama ibu saya sekarang tinggal satu, itu benar-benar the worst feeling. Jadi tapi sekarang setelah reflect dari 2019 pas COVID itu, saya lebih bisa menyempatkan waktu saya untuk keluarga saya, apapun kesibukan saya. kira sebelum ini kamu dating for granted itu macam mana? Sorry? Kira sebelum ini kamu lebih utamakan kerjaya? Ya, kadang-kadang ya namanya yang lagi giat-giatnya kerja,
kadang kan simple contohnya kayak ibu telepon ketika lagi kita ada urusan. Itu kadang ntar dulu. Sekarang one like in a second my mom call, acara apapun saya berhentikan dulu, saya telepon dulu saya. Apakah yang kamu kesalkan? Oh, so many. Kalau bilang regret itu ketika karena ayah saya itu sangat berkontribusi di karir saya. Beliau yang menginginkan saya bernyanyi, dan mungkin di konser ini juga saya akan do a tribute to my father. Jangan nangis, biar ayah saya senang di sana. Okey Cakra, mungkin Cakra boleh kongsi sedikit pengalaman ataupun momen-momen apa ni ketika hari-hari terakhir awak ayah bersama Cakra. Beliau cuma satu, ketika dia di ICU sebelum beliau tidak sadarkan diri, beliau cuma bilang terus nyanyi, terus bikin bahagia orang. Karena di beliau itu kayak dari mulai saya SD, beliau yang ngantar saya ke setiap ada acara nyanyi, selalu diajak, selalu diantar sama dia. Tapi alhamdulillahnya sampai ketika di posisi saya sekarang, beliau udah melihat, dan itu berkat beliau, berkat kedua orang tua saya, semua yang bagus. Jadi itu aja, tetap bernyanyi, tetap bikin senang orang. Seterusnya soalan. Oh, tiba-tiba rasa macam sayu je. InsyaAllah kita doakan yang terbaik pastinya. Okey, ada tak soalan? Ada ke? Ada ke? Ada ke? Ada. Ada. Cakra, Ya. kamu di usia muda berpeluang mengadakan konser di Malaysia bersama rakan-rakan artis lain seperti BCS lepas ni, Padi dan kumpulan Indonesia. Kalau kita dapat lihat lambakan artis di Indonesia berduyun masuk Malaysia. Ya, Tapi betul. bila kita lihat peluang artis Malaysia untuk menembus pasaran Indonesia ataupun mendapat tawaran konsert ataupun menghadiri konsert di Indonesia agak sukar. Mungkin boleh dibilang dengan jari. So, apa pendapat Cakra? Adakah rakyat Indonesia susah untuk menerima kehadiran? Sebetulnya kalau dari pendapat saya ya, karena memang kalau orang Indonesia itu musik itu kalau bahasa Indonesianya tuh kayak, kalau Sundanya kekeh tuh kayak apa ya, kayak mau masuk nggak masuk terus diajak, apa tuh, kayak terus dicoba. Oh, tak putus asa. Ya, terus dicoba. Jadi kan sekarang dalam industri musik juga untuk media sosial itu sangat-sangat membantu, dan kalau menurut saya sih sangat amat berpeluang. Buktinya kayak tiba-tiba lagu Portugis bisa tiba-tiba hits di Indonesia. Di Malaysia juga kemarin yang kalau nggak salah yang sering saya dengar Casablanca itu hits juga di Indonesia. Karena memang kalau menurut saya untuk tiba-tiba, kalau sekarang bahasanya viral kan. Kalau zaman dari saya dulu 2013 mulai di industri kan belum semedia sosial sekarang. Jadi kalau menurut saya sih bisa-bisa saja, ada banyak peluang, cuma tinggal keteguhan kita aja. Gitu. Kalau orang Indonesia buktinya dia masih membuka juga kayak ke yaitu lagu-lagu, ada Portugis, ada lagu bahasa Inggris, ada itu. Kalau menurut saya sih itu tak masalah. Orang Indonesia sangat membuka diri dengan lagu dari manapun. Baik, okey. Saya rasa cukup sampai di sini saja untuk press conference.